Halo teman-teman, welcome back to my channel Freddy Kako. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan tentunya tak kurang satu apapun. Video saya kali ini saya akan membahas tentang sosok yang disebut-sebut sebagai penerusnya Bapak Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang menjuluki dia sebagai Deddy Mulyono. Ada yang bilang dia ini adalah Mulyono Jilid 2. Ya, terserah apapun orang mau melabeli Gubernur Jawa Barat ini ya. Tetapi bagi saya sebagai masyarakat NTT tentu sangat-sangat mengagumi sosok Gubernur Jawa Barat ini. Kalau boleh memilih ya, Kang Deddy Mulyadi datang saja ke Nusa Tenggara Timur untuk menjadi gubernur kami di sini ya. Biar orang-orang di sini pada takut ya dengan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat dahsyat dari sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini teman-teman, Kang Deddy agak lain ya, agak aneh. Tapi ya sedikit lucu sih. Beliau tiba-tiba saja menjadi sopir angkot. Kok bisa ya? Kira-kira apa sih tujuannya untuk menjadi supir angkot? Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini ya. Ya barudak setoran seberapa poe? Ongkos kenapa? 5.000 Pak. Seorang per hari. Per hari nyapa. 5.000 ya, Ini guys. orang mana? Saya orang Jawa, Pak. Orang Jawa ada di sini. Iya, Pak, merantau. Di mana di dia nak? Di Lebak Siu, Pak. Bukan pemajikan orang Lebak Siu. Punya, Pak. Kasaha. Pemajikan orang Jawa juga, Pak. Aslinya Jawanya mana? Kalau saya Pekalongan. Kalau istri Ngawi, Jawa Timur, Pak. Istri Ngawi. Kok bisa nyampe di sini? Ya, merantau di sini, Pak. Asalnya merantaunya opo? Karena dulu imbas corona, Pak, jadinya ke sini. Kok waktu corona kan jadi terlempar ke sini? Iya kan, tempat kerja di Jakarta ditutup, Pak. Asalnya kerja opo? Di salon, Pak. Hah? Kamu nyambung nggak wajah salon kamu? Iya, Pak. Kamu wajahnya terminal. Banyak yang bilang begitu, Pak. Asalnya kerja di salon bagian cuci rambut. Hairstylist, Pak. Apa itu? Bagian gunting rambut. Kamu pemotong rambut? Hairdresser, Pak. Tukang gunting rambut? Iya. Oh, ini tuh tukang gunting rambut? Tukang gunting rambut, Pak. Enggak ada wajah Kenapa sekarang nggak buka gunting rambut? Ya kan karena modalnya belum punya, Pak. Kalau skill mah ada, Pak. Skill ada gunting rambut. Ada, Pak. Skill ada. Jadi kalau buka potong rambut di sini bisa. Bisa, Pak. Walah. Namanya siapa? Saya namanya Faisal, Pak. Faisal. Ya. Orang Jawa namanya Faisal. Iya, biasanya Faisal tuh orang Sumatera Barat. Iya. Kamu kan next sono. Siapa? Nah. Ya. Gak bahaya tak Kang Deddy. Woi. Mau kemana? Mau ke surga apa ke neraka? Surga ke neraka. Aduh, mau kemana nih? Kamu kelas berapa sekolah? Kelas 1 SMP, Pak. SMP. Kelas 1 SMP mana? MTS. MTS mana? Subang. Subangnya mana? Pelan-pelan Pak. Ya. Waduh, sehari ini dapat berapa? Alhamdulillah. Kan sehari ngabudemen anak-anak. Iya, Pak. Sehari dapat berapa? Kalau ngabudemen anak-anak ya rata-rata 100.000 pulang pergi dapat, tapi masih kotor, Pak. Belum dipotong bensin. Belum bensin. 100.000 tuh anak-anak aja. Anak-anak aja. Yang ke pasar masih ada. Yang ke pasar sekarang udah jarang, Pak. Jarang, udah pada pakai motor. Udah pada pakai motor. Nah, terus dapat setoran ini mobilnya dari mana aja? Ngandelin tiap sekolahan, Pak. Anak sekolah aja. Iya. Karena nggak semua anak sekolah pakai motor. Iya, nggak semua anak sekolah pakai motor. Nih 100.000 sehari ini dapat 100.000. Iya. Setoran mobil 80.000, Pak. Nah, kebagiannya dari mana? Kebagiannya kiri apa lurus? Udah, Pak. Sini, kiri, Pak. Kiri. Udah. Hah? Ya, kita lurus. Udah sekarang jam 2:30 sore, Pak. Oh, 2:30.
baru dapat 10.000 seharian. Keluar jam berapa? Keluar jam subuh Pak. Oh, ini dari subuh. Dari subuh. Jam 5. Ya jam 5. Karena memang persiapan anak-anak sekolah kan dari setengah 6 udah harus jalan Pak. Ini dari jam 5 sudah sekarang jam 3 Ya. baru dapat duit 10.000. 10.000. Yang punyanya Mang Oko yang punya garasi ini. Iya. Oke. Makasih Pak. Terima kasih. Ini yang satu merah lagi ke Cikondang. Iya Pak. Kondang bagian. Mana mau ngomong? Ini hari ini nggak usah keliling lagi. Iya Pak. Ah, cuma makan duit. Nih. Ya, teman-teman, tentu ada yang bertanya, kenapa saya bisa meneteskan air mata melihat video ini ya? Di saat Kang Deddy Mulyadi memberikan uang kepada sang sopir. Karena saya sejujurnya pernah berada di posisi itu. Dulu ketika merantau ya di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur ya, tepatnya di Kota Kupang, setelah tamat sekolah saya pernah menjadi seorang kernek. Ya, bagaimana susah senangnya seorang kernek itu sudah saya alami. Jadi benar-benar di situ kita ditempa, ya, kita diuji kesabaran kita. Ketika ada penumpang, ketika nggak ada penumpang. Nah, yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini pasti banyak orang yang mencibiri aksi Kang Deddy untuk membawa mobil, ya, apalagi mobil angkot. Ya, kalau para pembencinya Kang Deddy Mulyadi pasti akan mengatakan, wah itu pencitraan, ini Mulyono jilid 2, ya, ini pasti ada maksud tertentu. Tapi saya menilainya berbeda, ya, yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Turun langsung ke masyarakat, itu dia ingin merasakan ya apa yang dirasakan oleh para supir angkot selama ini, dan tentu solusinya pasti akan ada. Ya, selama ini kita melihat bagaimana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memperlakukan anak-anak sekolah untuk ya pergi ke sekolah tidak boleh membawa sepeda motor. Ya, mungkin salah satu alasan selain agar mereka bisa berjalan kaki, ya supaya angkot-angkot ini bisa ditumpangi oleh anak-anak sekolah. Agar para sopir ini bisa mendapatkan uang dari anak-anak sekolah ini. Ya, jadi bukan hanya sekedar Kang Deddy datang ke mobil angkot ini, lalu ya biar masyarakat bilang, wah ini pemimpin yang merakyat. Bukan seperti itu. Ada poin-poin penting yang mau diambil oleh Kang Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan apa yang nantinya beliau putuskan. Ya, beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain ya. Ketika membuat sebuah kebijakan, ketika mengambil sebuah keputusan, mereka hanya berdasarkan cerita-cerita orang. Ya. Bukan karena berdasarkan apa yang mereka alami sendiri. Teman-teman bayangkan seorang sopir angkot asal Jakarta, ya, hanya karena COVID dia harus pergi ke Jawa Barat ya bersama istrinya mencari nafkah di sana. Padahal dia ketika di Jakarta itu bekerja di salon tukang pangkas rambut, tapi karena kendala modal, ya terpaksa dia harus narik angkot. Ya, apakah pemberian uang tadi yang diberikan oleh KDM kepada sang sopir itu merupakan sebuah sogokan?
Saya rasa tidak kok. Ya, saya kira itu merupakan sebuah rezeki, ya, rezeki yang diterima oleh sang sopir itu. Pasti sang sopir itu sangat merasa bahagia. Saya pernah, ya, dulu sebelum COVID, saya ojek online, terus pagi-pagi saya mendapatkan penumpang, kebetulan pegawai di salah satu instansi, ya, dari Jakarta datang berkunjung ke Kota Kupang. Ya, saya melayani dia, menjemput dia di salah satu hotel. Kebetulan titik antarnya itu di kantor KPU. Tetapi karena beliau masih mampir di salah satu apotek untuk membeli obat, beliau katakan, "Dek, bisa nggak kita mampir dulu di apotek untuk membeli obat?" "So, bisa Bapak." Sudah, kita mampir ke apotek beli obat, ya. Kemudian saya mengantarnya ke kantor KPU, ya. Di situ sepanjang perjalanan dia bertanya, apakah sudah berkeluarga, apakah sudah punya anak. Saya bilang sudah Bapak. Ya, saya mengantarnya ke KPU di kantor, turun, saya angkat kopernya, saya bawa ke dalam. Dia memberikan saya tip sebesar 50.000. Itu di luar dari biaya ojek online sebesar 15.000. Teman-teman tahu betapa bahagianya saya, ya, ketika ada orang sebaik itu memberikan kita uang. Kemudian dia berpesan apa? Sampaikan salam saya untuk anak-anak Anda, untuk keluarga Anda. Apakah yang dilakukan oleh Bapak ini dia punya tujuan sesuatu? Saya kira tidak. Ini karena niat. Ya, niat dan bagaimana kita bisa memposisikan diri kita kepada orang lain. Begitupun hal yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kenapa dia tidak pernah berkantor di kantor gubernur? Kenapa setiap hari dia berkantor di jalanan? Ya, semua yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi semata-mata dia ingin merasakan, semata-mata dia ingin melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat. Itu loh, tidak lebih dari itu. Ya, bagaimana pendapat teman-teman melihat sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang, ya, membawa mobil angkut? Kalau saya sih fine-fine saja, ya, tidak menjadi sebuah persoalan untuk saya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila.